Shalom para pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, kita bertemu kembali di dalam pelajaran ke-10 dari diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia kawasan Barat. Mana yang lebih mudah, menerima atau mengembalikan? Itulah yang menjadi pelajaran kita. Pelajaran ini dengan judul mengembalikan, terutama fokus kepada para orang tua setelah masa produktif mereka, setelah memiliki harta ataupun tidak memiliki harta, apa yang bisa mereka lakukan setelah nantinya mereka akan mati dan harta itu akan kemana. Itulah yang akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Robert Bangu dari daerah Nusa Tenggara. Shalom Bapak Pendeta semua, selamat datang di pelajaran yang ke-10. Terima kasih sudah hadir. Halo. Shalom Pendeta, ini pertama kali dalam kuartal ini ya Pendeta Robert Bangu muncul. Ada beberapa salam Pendeta dari pemirsa. Saya minta Pendeta untuk salam balik nanti ya. Ada dari Opung Jo Revano Situmorang, Madrin Yanik, Vicky Aru Perez, Hendra Kurniawan dari Indonesia paling timur. Kalau lihat dari fotonya, sepertinya kerja di lapangan. Seperti itu. Roni Kopangan, Yuse, Danita Lanila, Oi Oi dan Denis. Ini dua akun yang lucu namanya. Ada tanggapan pendeta bagi pemirsa yang mungkin bekerja di luar kota atau di laut gitu ya, tidak bisa berbakti hari Sabat, tapi dengan adanya program ini mereka sangat senang. Apa pendapat pendeta untuk mereka? Salam untuk saudara-saudara yang menyaksikan Sekolah Sabat melalui YouTube ini. Semoga tetap setia dan apapun keadaan yang terjadi di dalam kehidupan, apakah itu seperti pengalaman susah untuk berbakti atau keadaan gangguan kesehatan dan lain sebagainya, tetap setia kepada Tuhan, tetap memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, karena itu yang penting. Tuhan berkati. Betul sekali. Semoga dengan kehadiran kami bisa membawa berkat yang spesial dengan cara yang unik ya, berbakti melalui online. Berikutnya Pendeta Sony Situmorang, ada salam dari Dani Tulalo. Katanya kalau boleh durasinya ditambah pendeta supaya banyak membahas konsep-konsep yang mungkin belum kita singgung, dan juga dari akun Nyong Sanggida yang menanyakan kok pelajaran ini namanya pelajaran sekolah sabat ya, bukan pelajaran firman Tuhan, mungkin baru dengan konsep sekolah sabat. Untuk dua komen ini boleh pendeta tanggapi? Baik, pertama Pak Denny, ada memang usulan diperpendek, ada juga usulan diperpanjang. Namun untuk saat ini kita gunakan sedemikian rupa. Kenapa dia tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek supaya orang jangan bosan. Namun saya yakin ketika bicara mengenai firman Tuhan maka tidak pernah ada bosannya asal kita benar-benar serius untuk apa? Untuk mempelajarinya. Lalu tadi yang kedua, tadi apa Ivy? Yang kedua tadi? Kenapa namanya pelajaran sekolah sabat bukan pelajaran firman Tuhan? Baik, pelajaran sekolah sahabat diadopsi dari satu program dari Gereja Masih Advent ke-7 yang menggunakan waktunya untuk fokus kepada firman Tuhan, menggali Alkitab dengan tajuk belajar sekolah sahabat. Namun benar pada dasarnya kita semuanya belajar firman Tuhan. Hanya tajuk atau judul besarnya yang berbeda. Contoh, menggali Alkitab, belajar firman Tuhan, pelajaran lainnya. Hanya judulnya yang berbeda. Kenapa sekolah sabat? Karena kami menggunakan waktu ini setiap hari sabat, hari Sabtu untuk apa? Untuk menggali lebih dalam mengenai Alkitab. Itu mungkin mengenai judul tersebut. Terima kasih Ivy. Terima kasih pendeta untuk salam dan juga penjelasan singkatnya. Karena yang menonton kita memang beragam background-nya, jadi kami welcome semuanya. Mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Sebelum pendeta Robert nanti akan berdoa buka, saya bacakan terlebih dahulu ayat intinya yang terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Silakan Pendeta Robert. Pemirsa, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu dan juga untuk waktu yang indah pada saat ini kami gunakan untuk belajar firman Tuhan melalui diskusi pelajaran sekolah sabat. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus,
memberkati juga semua sarana yang kami gunakan, memberkati para pendengar supaya semua boleh mendapatkan berkat rohani melalui firman pelajaran yang indah pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami persembahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Para pemirsa sekalian, mari kita berdiskusi bersama dan nanti di akhir kami akan menanggapi 2 pertanyaan yang telah masuk mengenai topik mengembalikan. Ini memang khusus ditujukan kepada orang-orang tua yang sudah mungkin masuk ataupun akan masuk masa pensiun. Tetapi sama seperti orang muda dan juga orang-orang yang produktif, ada selalu rasa khawatir dan juga rasa takut apa yang akan terjadi setelah kematian. Kemanakah harta-harta ataupun aset-aset yang sudah dikoleksi selama hidup akan berpindah tangan gitu ya. Itu yang akan menjadi pembahasan kita karena ini semua termasuk dalam penata layanan kita. Kita langsung ke hari Minggu dengan topik orang kaya yang bodoh. Dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21 di sini ada cerita bagaimana kesannya kita diajak untuk menghabiskan harta, bersenang-senang. Apakah begitu maksudnya Pendeta Robert Bangu atau ada prinsip lain di balik dari cerita orang kaya yang bodoh ini? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Ivy, pemirsa yang dikasihi Tuhan. Menarik ini bagi saya, kenapa menarik? Karena ada konotasi yang ini menurut saya pribadi seperti kurang etik menyebut kata bodoh, tapi itu dibilang di dalam Alkitab. Kan disebutkan di situ orang kaya yang bodoh. Lalu itu ada cerita, ini sebuah perumpamaan. Tapi kita mau lihat makna dari cerita yang diungkapkan oleh Yesus kepada kita ya, para pendengar atau pelajar Alkitab, mengenai kehidupan orang ini. Ya, jadi ketika dia berkelimpahan di dalam berkat atau dalam harta, maka dia berpikir bahwa kehidupannya sudah terjamin oleh karena kelimpahan yang dia dapatkan pada waktu itu. Tapi kita jangan lupa bahwa di dalam cerita ini sesungguhnya kita menemukan keegoisme dan mementingkan diri sendiri. Itulah sebabnya kita diingatkan bahwa tidak ada jaminan apapun di dalam harta atau kekayaan atau kelimpahan yang kita miliki. Jadi kenapa dalam cerita ini disebutkan orang kaya ini bodoh? Oleh karena bagi dia dihadapkan kepada pilihan untuk memiliki harta di dunia atau harta di surga. Dan pilihan yang dia buat adalah menikmati harta kekayaan dunia. Itulah sebabnya pilihan itulah yang menyebabkan dia kehilangan harta terbesar di surga, maka disebutlah bahwa orang ini adalah orang yang bodoh. Kira-kira begitu. Terima kasih Pendeta. Jadi jelas ya di sini bodoh dalam arti melupakan makna atau tujuan hidup yang sebenarnya gitu ya. Jangan sampai kita lupa bahwa kita juga akan ke surga suatu saat nanti. Itu sebenarnya adalah pertanyaan di paling bawah hari Minggu. Apakah tujuan hidup saya? Kita diajak untuk menanyakan pertanyaan itu kepada diri kita sendiri. Terima kasih Pendeta Robert sudah menjelaskannya dengan sangat baik. Dan Pendeta Sony Situmorang, bagi orang-orang yang pensiun, mungkin mereka bertanya-tanya, jadi kapan saya boleh beristirahat dan menikmati apa yang sudah saya kerjakan selama hidup? Sedangkan ayat ini mengatakan, kalaupun sudah pensiun, tidak bisa kita diam-diam bersenang-senang gitu ya. Jadi apa rekomendasinya? Silakan Pendeta. Baik, ada 2 bagian yang perlu kita ketahui mengenai hal ini. Pertama, kata makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah dalam konteks Lukas pasal 12. Saya percaya ketika Yesus menyampaikan hal ini, dia sedang berbicara kepada banyak orang, baik murid-murid maupun orang-orang lain, dan dia ingin menekankan bagaimana fokus atau perspektif pandangan dari orang-orang yang berfokus hanya kepada harta duniawi dengan 3 kata ini: makan, minumlah, dan bersenang-senanglah. Sehingga mereka merupakan esensi utama dari kenapa mereka harus hadir di dunia ini. Dan
kabar yang sangat relevan diberikan kepada kita di sini untuk tidak menjadikan harta menjadi yang pertama dan terutama. Khususnya bila mana kita percaya bahwa Tuhan menjadikan kita sebagai penata layan. Dan hubungannya dengan yang sudah pensiun adalah banyak orang berpikir ketika pensiun maka di sana kita waktunya beristirahat. Namun dalam konteks ini ketika Anda pensiun dan Anda masih sehat, berarti Anda masih dibutuhkan Tuhan untuk apa? Untuk melakukan hal besar. Bahkan dikatakan dalam paragraf terakhir, mungkin Ivy bisa baca paragraf gambaran besar. Gambaran besar yang diberikan di dalam kitab suci adalah bahwa seseorang bekerja dan tetap produktif selama dia mampu. Faktanya adalah menarik untuk diperhatikan bahwa pengarang buku-buku nubuatan besar dari Daniel dan Wahyu, banyak yang percaya, keduanya berumur 80-an tahun ketika mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Ini terjadi pada saat usia rata-rata saat kematian adalah sekitar 50 tahun. Ellen G. White menerbitkan beberapa dari buku yang terkenal dan disukai, seperti Kerinduan Segala Zaman, setelah berumur 70 tahun. Makanya, umur selama kita sehat seharusnya tidak berarti bahwa kita berhenti menjadi produktif dan sejauh mungkin melakukan kebaikan. Oke, tolong diperhatikan artinya apa? Sejauh mungkin mari melakukan kebaikan. Artinya Tuhan memberikan satu berkat terindah dalam kehidupan Anda, bila mana di usia pensiun Anda tetap melayaninya, bekerja produktif. Kata produktif di sini mengarah kepada segmen rohani, yaitu apa? Tetap menjadikan murid, tetap mencari jiwa, dan tetap apa? Bekerja bagi pekerjaan Tuhan. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, silakan dilanjutkan diskusinya ke UKSS masing-masing. Jadi bagaimana saya menggunakan waktu untuk kebutuhan saya pribadi, untuk menolong orang-orang lain, dan juga melakukan pekerjaan Tuhan selama pensiun. Mungkin itu yang akan bisa menjadi awal dari diskusi yang baik. Kita lanjut ke hari Senin dengan tajuk engkau tidak dapat mengambilnya. Nya dalam hal ini adalah kehidupan, gitu ya. Karena kalau sudah mati, kita tidak bisa mendapatkan kembali kehidupan tersebut. Jadi apa yang menjadi saran Pendeta Robert Bangu bagaimana kita merencanakan hari-hari tua nanti supaya aset-aset kita tetap kita lakukan prinsip penata layanan dengan baik. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Saya mencatat ada 2 pelajaran penting yang kita bisa ambil dari pelajaran kita pada hari Senin. Yang pertama, saya rangkumkan kira-kira begini. Sementara kita mempersiapkan diri secara rohani untuk surga, kita juga harus mengatur harta atau aset yang kita miliki, apalagi setelah kita mati nanti. Apa yang dimaksudkan dengan kita mengatur harta atau aset yang kita miliki selagi kita hidup? Karena tidak ada guna lagi ketika kita sudah mati atau ketika seorang itu sudah mati. Nah, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ada hal yang disinggung di sana mengenai ketika kita bicara tentang konsep surga itu ada penata layanan. Tapi ketika kita bicara tentang konteks kehidupan duniawi, maka persiapan-persiapan aset atau harta kita itu mungkin bisa masuk kepada hal-hal yang harus diwariskan kepada orang yang hidup atau ketika kita sudah tidak ada. Maka di situ bisa berbicara mengenai wasiat, di situ juga bisa berbicara mengenai warisan dan hal-hal yang lain sebagainya. Jadi ini memang penting terus diingatkan oleh karena masih banyak juga kita menemukan dan bahkan di tempat di masyarakat kami tinggal pun mereka percaya bahwa kalau orang sudah mati itu masih bisa tahu, masih bisa berkegiatan dan masih bisa melakukan sebagaimana orang hidup melakukan segala sesuatu. Itulah sebabnya ketika mereka mati, ini saudara-saudara, ada di tempat-tempat masyarakat lain di mana kami hidup ini. Jadi orang-orang yang sudah mati itu dikasih fasilitas, ya, dikasih fasilitas seperti kendaraan untuk nanti dia
beraktivitas di dunia yang ketika dia sudah mati, dia diberikan pakaian, dia diberikan juga itu kebutuhan yang lain, ada uang, ada emas, bahkan ini masih terjadi juga bahkan di lingkup gereja kita. Jadi pada satu ketika, ini cerita pengalaman, kita memakamkan orang yang sudah meninggal karena dari rumah tempat pelepasan ke pemakaman itu tertinggallah waktu itu Alkitab, lalu dibawa sama keluarga. Kita pikir dibawa sama keluarga. Ternyata sama salah satu anak dari orang yang meninggal itu, Alkitabnya ditaruh di dalam peti. Lalu ditanya, pendeta tanya, kita tanya, kemana Alkitab tadi? Pendeta lupa. Sudah ditaruh di dalam peti, dan peti itu sudah dipaku, dikancing dengan skrup. Loh, kenapa ditaruh di dalam peti? Ya supaya nanti Bapak bisa baca di sana. Jadi masih ada orang yang berpikir bahwa ketika orang sudah mati itu, dia masih akan melakukan aktivitas-aktivitas sebagaimana orang hidup. Itulah sebabnya dibekali dengan pakaian, dengan uang, dengan emas, dengan kendaraan. Nah, ini pelajaran penting yang harus kita perhatikan di sini, bahwa sementara kita mempersiapkan diri kita ke surga itu, kita juga perlu mengatur aset-aset yang kita punyai, yaitu bagaimana kita mewariskan itu untuk pelayanan atau berguna bagi orang yang masih hidup, apakah itu dalam bentuk warisan ataupun dalam bentuk wasiat dan lain sebagainya. Maka di bagian yang kedua yang saya catat di sini, pertanyaan penting bagi kita. Jika kita tidak membawa apa-apa saat kita mati, seperti yang dikatakan Alkitab, apa yang harus kita lakukan? Ya. Jadi di pelajaran kita mengatakan, ingat kita adalah penatalayan yang mengelola apa yang dipercayakan Tuhan. Jadi perlu kita mengatur hal, apakah itu semacam sumbangan untuk penginjilan, apakah itu mungkin untuk pembangunan gereja. Nah, ada satu hal yang saya dapati yang menarik, karena saya pernah memegang departemen penata layanan 2 tahun. Rupanya di atas penata layanan itu ada yang namanya trust service. Nah, kalau kita bicara penata layanan kan konsepnya itu ada persembahan perpuluhan. Tapi ketika kita bicara tentang trust service, maka sesungguhnya itu ada di atas penata layanan. Jadi bisa saja orang yang sudah betul-betul ada di dalam level trust service itu memberikan tidak lagi 10% atau 20%, tetapi lebih daripada itu. Nah, inilah yang dimaksudkan untuk mengatur segala sesuatu yang kita miliki itu sebelum kita mengakhiri hidup atau sebelum kita mati, karena tidak ada yang kita bisa bawa ke dunia orang mati. Terima kasih, Pendeta, lengkap sekali sudah memberikan kita gambaran betapa pentingnya topik ini, karena masih beberapa ada orang gitu ya yang belum mengerti secara 100% apa maksud Tuhan dan juga kehendak Tuhan, dan juga sudah memberikan opsi-opsi apa yang bisa kita lakukan dalam perencanaan kita sebelum mengakhiri hidup. Nah, Pendeta Sony Situmorang tadi sudah disinggung mengenai surat wasiat. Ini ada satu pertanyaan baik di penuntun guru, dikatakan, bagaimanakah penyusunan suatu wasiat itu merupakan tugas yang sama sakralnya dengan tugas untuk mengkhotbahkan firman Tuhan guna menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi penulisan surat wasiat yang benar itu adalah sesuatu hal yang sakral. Apa maksudnya, Pendeta? Karena ini mengenai keselamatan jiwa-jiwa juga katanya. Silakan. Baik, menarik sekali penulis Perjalanan Sekolah Sahabat menghubungkan surat wasiat di sini. Bahkan ada pertanyaan mengatakan bagaimana menulis surat wasiat dengan benar. Namun sebelumnya saya mau baca satu ayat yang sangat luar biasa menginspirasi dalam Mazmur 49 ayat 17 dan 18. Ya. Ini ditujukan kepada kita. Kenapa kepada kita? Karena kadangkala kita tidak suka orang seperti ini. Contoh ya, saya baca, janganlah takut apabila seorang menjadi kaya,
apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya, semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaan tidak akan turun mengikuti dia. Intinya apa? Harta merupakan temporary apa? Temporary belonging, hanya masalah temporary property lah, milik sementara. Sedangkan nasihat bijaknya di sini dikatakan, bila mana engkau sudah hendak mengakhiri hidupmu, tulislah surat wasiat. Sebenarnya kalau surat wasiat di sini dihubungkan dengan keselamatan itu sangat-sangat erat. Contoh, seorang ayah akan memberikan surat wasiat kepada anaknya yang benar-benar murni anak yang mengikuti perintahnya. Walaupun banyak sekali ada keluarga yang berantem atau kita katakanlah bersengketa oleh karena surat wasiat. Intinya adalah meninggalkan surat wasiat sama seperti memberikan suatu kepercayaan kepada seorang. Dalam konteks keselamatan atau apa kita katakan di sini ya, sekolah sahabat ini artinya ingat Allah adalah pemilik segala sesuatu dan Allah mempercayakan kepada kita atau kita akan bisa katakan Allah telah membuat legacy atau surat wasiat kepada kita untuk kita melanjutkan misinya dia. Demikian juga dengan tadi, ketika seorang menulis surat wasiat maka ada misi dari ayat tersebut agar harta yang ditinggalkan digunakan sesuai dengan visi mereka sebelumnya. Mungkin yang paling jelas, Ivy boleh baca paragraf ke-1, 2, 3, bagian tengah jika Anda sampai habis. Ya. Jika Anda tidak memiliki rencana pengaturan harta untuk membuat surat wasiat, hukum sipil pemerintah dapat berperan. Semua ini tentu saja tergantung di tempat mana Anda tinggal. Jika Anda meninggal tanpa surat wasiat, kebanyakan pemerintah sipil akan memberikan aset-aset Anda kepada keluarga. Apakah mereka membutuhkannya ataupun tidak? Apakah mereka akan menggunakannya untuk hal-hal baik maupun tidak? Apakah Anda memilih orang itu untuk mendapat bagian ataupun tidak? Gereja tidak akan memperoleh apa-apa. Jika hal itu yang Anda kehendaki, baiklah. Jika tidak, Anda harus membuat rencana sebelumnya. Terus. Dalam pengertian yang paling sederhana, kita dapat katakan, karena Allah adalah pemilik segala sesuatu, akan masuk akal menyimpulkan bahwa dari pandangan kitab suci, ketika kita telah selesai dengan apa yang Allah telah percayakan kepada kita, kita harus mengembalikan kepadanya, pemilik yang benar, apa yang tersisa saat kebutuhan orang-orang yang kita kasihi terpenuhi. Terima kasih, itu dari saya. Terima kasih Pendeta Situmorang dan juga Pendeta Bangus sudah menekankan bahwa gereja bisa menjadi counselor ya, bisa kita tanyakan pendapatnya dan juga untuk mengatur aset-aset kita di kemudian hari. Kita akan lanjut ke hari Selasa dengan judul mulai dengan kebutuhan pribadi. Ini merupakan suatu judul yang praktis ya, jadi kalau orang menanyakan, jadi saya mulai dari mana untuk merencanakan aset-aset saya? Bisa mulai dari kebutuhan pribadi. Seperti apa maksudnya Pendeta Robert Bango? Silahkan ditambahkan. Baik, terima kasih. Jadi ketika kita belajar pelajaran ini, jangan berasumsi bahwa ini kok seperti orang selfish, maksudnya tidak mikir orang lain dan sebagainya kan begitu. Tapi pelajaran kita diawali dengan dikatakan begini. Pada zaman dahulu atau zaman bangsa Israel, banyak umat-umat Tuhan itu adalah para petani, sehingga ayat-ayat yang ditulis dalam Alkitab pun disesuaikan dengan kehidupan dan usaha pada waktu itu. Contoh seperti dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan di situ mengatakan bahwa lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah. Tapi kemudian bahwa ketika kita hidup di zaman sekarang ini, maka konotasi atau arti daripada firman ini menjadi disesuaikan dengan keadaan kita bahwa Allah akan memberkati pekerjaan atau bisnis kita jika kita rela mengikuti Dia dan menuruti Dia. Jadi inilah konsep kebutuhan pribadi yang dimaksudkan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Jadi Tuhan mau dalam setiap kepercayaan berkat yang Tuhan limpahkan dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, kita bijaksana di dalam menggunakannya, bahkan merancang keuangan yang menjadi penghasilan kita untuk hal-hal yang mulia, tentunya untuk hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ada ayat
kunci di dalam pelajaran kita, yaitu Amsal 27 ayat 23 sampai 27. Namun saya ingin baca ayat yang lain yang konteksnya sama dengan Amsal pasal 27, yakni di dalam kitab 1 Timotius yang kelima ayatnya yang ke-8. Di dalam kitab 1 Timotius 5 ayat 8 firman Tuhan mengatakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nah, makanya tadi saya katakan, jangan ketika kita berpikir bahwa ketika disinggung mengenai kebutuhan pribadi itu hanya kepuasan diri, tetapi di situ rupanya di dalam ayat kita mencakup juga orang-orang yang dekat dengan kita. Makanya ayat itu mengatakan kalau sanak saudara seisi rumah tidak diperhatikan, tidak dilayani, maka orang itu disebut murtad dan bahkan dikatakan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi artinya mari kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, bahkan juga menjadi saluran berkat dalam kelanjutan pekerjaan Tuhan. Jadi ada banyak konteks yang kita bisa ambil atau bisa dapatkan dari pelajaran mulai dengan kebutuhan pribadi. Yang pasti kalau kita lihat ayat kita dalam Amsal 27, pesan pentingnya di sini bahkan dikatakan begini. Ada pesan penting bagi para pemimpin rohani, bagi pendeta, tua-tua jemaat, atau para orang tua sebagai penata layan yang baik. Kita perlu mengelola dengan baik harta yang kita terima. Apakah itu materi, bahkan dikatakan sumber daya manusia sekalipun perlu dikelola dengan baik. Karena itu konteks ayat Amsal 27, ayat 23 sampai 27 itu tidak hanya soal materi, tapi juga itu mengelola sumber daya manusia yang dimiliki. Ya, itu dari saya. Ya, terima kasih Pendeta, sudah jelas sekali. Jadi mungkin bagi para pemirsa yang mengatakan, saya nggak punya harta apa-apa kok, berarti pelajaran ini kurang mengena buat saya gitu ya, nggak ada yang mau saya atur dan lain-lain. Tadi Pendeta Robert Bengku sudah mengatakan bahwa terlepas dari materi gitu ya, sanak saudara, kerohanian mereka, masa depan mereka, sikap dan juga sifat yang baik, itu merupakan satu hal penata layanan juga yang bisa kita wariskan gitu kepada mereka ke depannya ya. Terima kasih sekali Pendeta Sony Situmorang. Kita lanjut ke hari Rabu boleh ya, dari topik kebaikan hati menjelang kematian. Jadi selain kita diminta ataupun diarahkan untuk memperhatikan kebutuhan pribadi termasuk sanak saudara kita juga diajak untuk memberikan kepada orang-orang lain yang membutuhkannya. Dalam cara apa saja Pendeta? Boleh tolong Pendeta jelaskan pelajaran hari Rabu. Baik, kebaikan hati menjelang kematian. Ini merupakan salah satu hal yang banyak dilakukan oleh banyak orang dengan harapan bahwa apa yang mereka buat menjelang kematian itu akan punya suatu arti yang sangat luar biasa. Namun merujuk pada pelajaran hari Senin dan Selasa mengenai engkau tidak mengambilnya, bahkan saya ingat satu statement mengatakan apa gunanya kita memiliki dunia ini ketika kita harus kehilangan harta surgawi. Lalu kenapa dibahas mengenai kebaikan hati menjelang kematian? Saya agak sedikit berpikir kenapa Edward Reid yang juga seorang pendeta, pengacara, dan juga seorang MPH menulis hal ini. Mungkin Ivy boleh baca paragraf terakhir. Saya melihat. Ya, saya melihat bahwa banyak orang menahan diri dari membuat sesuatu sementara mereka hidup, mendiamkan hati nurani. Mereka hampir tidak berani menjalankan iman dan kepercayaan kepada Tuhan untuk memberikan apapun selama hidup. Tetapi kebaikan hati menjelang kematian ini bukanlah yang dituntut oleh Kristus dari murid-muridnya. Hal itu tidak dapat memaafkan keegoisan hidup. Mereka menahan harta mereka sampai pada saat terakhir, menyerahkannya saat kematian daripada membuat sesuatu.
Kerugian sedang terjadi secara terus-menerus, banyak rencana untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka menunda perkara itu. Dan iblis bekerja untuk mencegah sarana itu masuk ke dalam perbendaharaan. Itu hilang sebelum dikembalikan kepada Allah, dan iblis bersuka oleh karena hal itu. Hati-hati para pemirsa, ini tulisan firman Tuhan. Kenapa? Ivy baca paragraf pertama. Uang dapat memiliki genggaman yang kuat kepada manusia, genggaman yang telah menyebabkan kehancuran banyak orang. Siapa yang belum pernah mendengar tentang orang-orang yang telah melakukan hal-hal buruk karena uang, bahkan ketika mereka sudah memiliki banyak hal untuk memulai. Gabungan dua statement tadi, dua kutipan tadi itu telah membuka wawasan rohani kita tentang kebaikan hati menjelang kematian. Saya lebih melihat dengan begini, Ivy. Saya katakan tadi, sebelum meninggal, dia mau balas sesuatu hal yang selama ini dia tidak buat. Sama seperti sekarang, saya perhatikan banyak orang, tapi itu bagus. Artinya selama Tuhan memberikan, ingat konsep pertama begini, Tuhan memberikan kepada kita satu apa? Satu waktu yang sama, Tuhan memberikan kepada kita udara yang sama, matahari yang sama, dan Tuhan telah menjadikan kita sebagai apa? Sebagai terang di dunia ini, dalam konteks ini sebagai penatelayan yang sejati. Namun ingat, setan akan berusaha mengaburkan pandangan kita. Untuk kita bagaimana buat? Nah, Ellen White atau pena inspirasi menulis, banyak orang yang menjelang kematiannya dia memberikan sesuatu, tapi itu kerugian baginya. Kenapa? Ketika Tuhan memberikan Anda waktu yang sama, maka saat itu Anda telah Tuhan minta untuk menjadi penatalayannya, untuk menjadi juru kabarnya. Dalam hal apa? Paragraf ketiga Ivy sebagai penutup dari saya. Dalam konteks menjadi penata layanan yang baik untuk perencanaan menghadapi kematian, satu bahaya yang orang-orang hadapi adalah cobaan untuk menimbun harta sekarang dengan membenarkan ide menimbun bahwa ya ketika saya mati saya dapat memberikan semuanya saat itu. Meskipun lebih baik daripada hanya menghabiskan semuanya sekarang, seorang miliarder pernah berkata bahwa dia tahu bahwa dia akan hidup benar hanya jika cek untuk pemakamannya tidak dapat diuangkan. Kita dapat dan harus melakukan yang lebih baik dari itu. Anda dapat melakukan yang lebih baik dari hal tersebut. Itu dengan cara apa? Baktikan dan dedikasikan hidup Anda untuk menjadi penatelayan dan dalam melayani Tuhan. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta, lengkap sekali. Jadi jangan tunggu-tunggu, kalau bisa digunakan sekarang untuk manfaatnya sekarang. Bisa kita lihat juga hasil berkatnya, kenapa tidak gitu ya. Kita lanjut ke hari Kamis, Pendeta Robert Pengu dengan judul Warisan Spiritual. Kira-kira apa pengaruh rohaninya kalau kita sudah merencanakan penata layanan Tuhan untuk hari tua nanti sekarang ini? Apa manfaat rohaninya bagi kita? Silakan Pendeta. Saya pikir banyak manfaat rohani yang akan dirasakan atau dimiliki kalau yang diwariskan itu adalah warisan spiritual, warisan rohani. Tapi saya ingin uraikan dulu beberapa kepada kita. Sesungguhnya setiap orang itu mengharapkan untuk mewariskan yang baik kepada anak-anak atau kepada siapapun. Tentu kita tidak ingin mewariskan keserakahan, ketamakan, kebodohan, kebohongan, penindasan, kesombongan atau hal-hal yang lain. Nah, itulah sebabnya saya melihat paling tidak ada 7 warisan spiritual dari pelajaran kita pada hari Kamis ini yang saya mau uraikan, dan mungkin beberapa ayat juga saya ingin kita baca sama-sama di sisa waktu kita ini. Yang pertama adalah warisan penata layanan. Ya, jadi ingatlah bahwa perlu kita memberikan peninggalan atau warisan konsep penata layanan kepada anak-anak kita atau pada orang-orang di mana kita perlu meninggalkan dia. Jadi kita adalah pengelola yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kitab Mazmur pasal 24 ayat 50 mengatakan, punya Tuhanlah bumi dan segala isinya. Itulah sebabnya konsep warisan penata layanan itu perlu dimengerti dengan baik sehingga tidak ada ketamakan seperti pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu yang sebelumnya. Kemudian warisan yang kedua adalah warisan pengetahuan akan firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Nah, tidak heran di dalam tulisan di Alkitab firman Tuhan yang lain mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan
Tuhan. Jadi anak-anak kita harus diwariskan pengetahuan akan firman Tuhan. Dan di dalam poin yang ketiga atau warisan yang ketiga adalah warisan cinta akan Tuhan dan cinta kepada sesama. Ya, Markus pasal 12 ayat 20 sampai 21, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi penting bagi kita untuk meninggalkan warisan tidak ada cinta diri, tetapi mengasihi sesama, ataupun yang utama adalah mengasihi Tuhan. Warisan yang keempat adalah warisan kesetiaan. Lukas pasal 16 ayat 10, barang siapa setia dalam hal atau dalam perkara-perkara kecil, ia juga akan setia di dalam perkara-perkara yang besar. Ini penting sekali hal yang kita perlu wariskan. Dan warisan yang kelima adalah warisan doa. Ya, warisan doa. Mungkin ini hal yang biasa bagi kita, tapi Alkitab di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 di situ dikatakan tetaplah berdoa. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kamu. Yang keenam adalah warisan pengajaran. Warisan pengajaran dimaksudkan di sini dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 dan yang ketujuh dikatakan ajarkanlah berulang-ulang saat engkau duduk, saat engkau baring, saat engkau berjalan, atau di mana saja. Jadi warisan ini yang perlu. Dan yang terakhir warisan yang ketujuh adalah warisan keteladanan. Roma pasal 2 ayat 21 sampai 23, perkataan yang kita khotbahkan atau yang kita ajarkan itu harus dipraktekkan. Jadi kita tidak hanya nato, no action talk only, atau tong kosong nyaring bunyinya. Orang-orang Farisi kenapa ditegur oleh Yesus? Karena mereka hanya mempelajari, mengetahui untuk diajarkan kepada orang lain, tapi tidak untuk menghidupkan. Inilah warisan yang penting, warisan spiritual yang harus kita tinggalkan kepada anak-anak kita. Terima kasih. Wah, lengkap sekali, puji Tuhan. Pendeta Robert sudah menekankan nilai-nilai hidup yang ada di balik dari hal-hal praktis yang kita sudah pelajari ya, dari surat wasiat, apakah memberikan kepada orang lain, dan lain-lain. Tapi terlepas dari itu ada nilai-nilai hidup yang penting. Terima kasih sekali, kita langsung masuk ke kesimpulan dari minggu ini. Sepertinya kalau kita bahas tadi, kita sedang berbicara dengan agen asuransi ya, pendeta ya, untuk masa tua gitu. Jadi mau dikemanain uangnya gitu. Tapi sebenarnya apa yang mau Tuhan ajarkan melalui penata layanan di hari tua? Kepada siapa kita menaruh kepercayaan kita? Kepada siapa kita mengembalikan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Apa yang menjadi inti dari pelajaran kali ini? Boleh saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang? Silakan. Baik, Ivy, sebelum saya bahas, tolong baca paragraf ke-3 hari Kamis. Salah satu nasihat dan inspirasi buat kita semua. Ya. Silakan, Ivy. Dengan memberikan pada pekerjaan Allah, engkau sedang menaruh bagimu sendiri harta di dalam surga. Semua yang engkau simpan di surga itu aman dari segala mara bahaya dan kehilangan, dan bertambah menjadi suatu harta yang kekal dan abadi, dan akan dicatatkan pada namamu dalam kerajaan surga. Baik, pertanyaan saya kepada para pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun, apa tujuan kita mempelajari firman Tuhan? Yang kedua, apa tujuan kita selama kita hidup di dunia? Yang ketiga, kemana akhir dari kehidupan ini? Ada dua hal. Kita menjadi pewaris kerajaan surga, atau kita akan memiliki dunia dan segala isinya. Sesuai dengan judul pelajaran pada pekan yang ke-10 ini, pelajaran ke-10 mengembalikan, maka satu kalimat yang sangat pas yang kita digunakan, bukan memberi, bukan menyumbang, tapi mengembalikan. Kenapa? Karena konsep dasar adalah apa? Allah pemilik segala sesuatu. Lalu apa kesimpulan? Kesimpulan dari mengembalikan ini bahwa Anda telah dipercaya menjadi penata layan, steward. Anda telah dipercaya menjadi, judulnya apa? Mengelola bagi sang buruh. Ketika Anda menjadi pengelola, maka jadilah pengelola yang baik. Kenapa?
karena Anda adalah eksekutor-eksekutornya. Dan sebagai kesimpulan saya, Ivy akan baca paragraf terakhir hari Jumat. Bagi orang-orang Kristen, kedatangan Kristus yang kedua kali adalah pengharapan yang berbahagia. Kita semua telah mengangankan betapa menakjubkan melihat Yesus datang di awan-awan di langit. Kita sungguh berharap mendengar kata-kata, bagus. Tetapi bagaimana jika kita harus meninggal sebelum Yesus kembali? Jika telah menuruti kehendaknya, kita dapat memiliki kepuasan sekarang melihat pekerjaan itu maju oleh karena usaha-usaha kita. Mengetahui bahwa karena rencana menjelang kematian kita, pekerjaan akan berlanjut setelah kita meninggal. Saudara-saudara, ingat, ketika Tuhan memberikan nafas hidup hingga hari ini dalam kehidupan Anda, maka Tuhan mau agar kita semua menjadi pengelola yang baik bagi Sang Guru. Dari sisi penata layanan waktu, yang kedua materi, dan yang ketiga iman kita kepada Tuhan. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih pendapat penekanannya yang sudah melengkapi. Pendeta Robert Bangu, silakan dengan penekanannya sendiri. Ya, kesimpulan dari saya dalam pelajaran sekolah sahabat kita adalah bagaimana supaya kita menghindari dari tingkah laku seperti orang kaya yang bodoh. Terhindar dari mengelola, terhindar dari memberikan warisan yang baik, terhindar dari supaya kebaikan hati kita tepat dan sebagainya. Maka pelajaran sekolah sahabat katakan, jadilah saluran berkat Tuhan kepada sesama, terutama kepada mereka yang berkekurangan. Semua berkat yang kita terima selama hidup ini harus digunakan dengan setia untuk kemuliaan Allah. Mengembalikan bukan berarti kita bawa dan kasih kepada Tuhan sebagai sumber, tetapi itu disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan berkat Tuhan. Terima kasih. Amin. Itulah yang menjadi inti dari pembahasan kita selama minggu ini. Mari kita respon 2 pertanyaan yang telah masuk, yang sudah dijanjikan di awal dari episode ini. Yang pertama saya arahkan kepada Bapak Pendeta Sony Situmorang. Ada pertanyaan dari Darto Sumpeno. Dia menanyakan, apakah melakukan dosa itu berarti tamak? Ini seperti pelajaran yang minggu lalu. Silakan Pendeta. Dosa. Saya terangkan bahasa aslinya. Roma 6:23 adalah dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Ketika Anda merasa bahwa ketamakan itu melanggar hukum Allah, maka itu dosa. Tidak ada dosa putih dan dosa hitam. Jadi segala sesuatu yang melanggar hukum Allah itu adalah dosa. Tamak merupakan kata kerja atau kata sifat, Ivy? Sifat, Pendeta. Kata sifat. Berarti itu mengarah kepada karakter, tabiat, atau sesuatu yang terpendam dalam diri kita yang sering kita ekspresikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga manifestasi dari tamak tersebut akan terwujud dalam kita berperilaku, dalam hal kita bertindak, dalam hal kita berbicara, bahkan dalam hal kita melayani. Untuk itu, apakah melakukan dosa itu berarti tamak? Seperti yang diungkapkan oleh Dato' Sumpeno. Maka saya ingin mengatakan, tamak itu merupakan dosa. Bukan dosa itu berarti tamak. Tamak itu merupakan dosa. Kenapa? Karena segala sesuatu yang melanggar hukum Allah merupakan kekejian bagi Tuhan yang disimpul dengan kata dosa. Segala sesuatu yang melanggar hukum Allah adalah dosa. Itu dari saya. Terima kasih. Singkat, padat, dan jelas sekali. Semoga itu sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Darto Sumpeno. Pertanyaan yang kedua, saya arahkan kepada Pendeta Robert Bangu dari Bapak Bambang Eko. Karena kita semua sudah pernah merasa ketamakan, kita semua sudah jatuh ke dalam dosa, tapi walaupun sudah hati-hati, bisa juga jatuh ke dalam dosa ketamakan. Kira-kira apa solusinya, tips yang ingin Pendeta berikan kepada kita semua? Silakan Pendeta. Terima kasih Bambang Bapak Eko atas pertanyaannya. Saya punya 3 solusi dari firman Tuhan bagaimana kita bisa melawan ketamakan. Yang pertama, ayat firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 13 mengatakan, ini dalam doa Tuhan Yesus, ya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi perlu berdoa. Berdoa, selalu berdoa memohon Tuhan supaya dihindarkan dari pencobaan ketamakan. Itu yang pertama. Yang kedua, Matius 6 ayat 33.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi ketamakan itu bisa dikalahkan kalau kita fokus untuk kerajaan surga. Ya, itu. Dan yang terakhir, ini saya ambil dari buku tulisan Pena Inspirasi Membina Keluarga Bahagia halaman 352 di pelajaran sekolah sahabat kita yang lalu dikutip. Dikatakan begini, memberi dengan teratur dan tetap adalah obat dari Allah untuk melawan dosa yang bagaikan kanker, yaitu sifat mementingkan diri sendiri dan sifat serakah. Ya, jadi menjadi penata layan yang baik, memberi dengan teratur dan tetap, itu adalah obat yang diberikan oleh Allah untuk melawan keserakahan. Terima kasih. Terima kasih Pendeta, sudah ada 3 resep langsung dari firman Tuhan untuk mengobati ataupun menjaga kita supaya tidak jatuh dalam ketamakan. Untuk berdoa, kita undang Pendeta Sony Situmorang mendoakan para pemirsa yang menonton. Silakan Pendeta. Bapak Semawi, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena rahmat-Mu, dan terima kasih karena penjagaan. Berkati hamba-Mu, Pendeta Robert, Ivy, dan juga Daniel di belakang layar. Berkati seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, biarlah berkat Tuhan menjadi bagian mereka, dan biarlah pelajaran yang sederhana yang kami sampaikan ini akan menjadi berkat bagi kami semua. Berkati kebutuhan seluruh pemirsa, masalah hidup mereka, bahkan juga berkat-berkat yang Kau berikan kepada mereka. Dengarkan doa kami yang sangat sederhana ini, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pelayanan dari Pendeta Robert Pangu di Nusa Tenggara dan juga Pendeta Sony Situmorang. Tuhan memberkati Bapak Pendeta sekalian. Dan pemirsa, mungkin ketika kita banyak berkat, maka akan mudah untuk mempraktikkan penata layanan. Tapi kalau kita ada di masa sulit, dengan tekanan dunia ataupun kekurangan kita, miskin, tidak bisa memberikan apa-apa, bagaimana penata layanan itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita? Semoga sehat-sehat, kita bertemu lagi di kesempatan mendatang. Tuhan memberkati kita semua.